Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Para ikhwan wa akhwat, pemirsa Rasil TV dan pendengar radio Silaturahim yang Allah sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sekitar studio Rasil hujan berlangsung sejak kemarin. Alhamdulillah jadi basah semua, dan mudah-mudahan hujan ini hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan akan memberi manfaat bagi semua makhluknya Allah, terutama bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan sekalian, dalam satu hadis disebutkan saat yang diijabah oleh Allah memanjatkan doa adalah saat hujan turun. Maka semumpung hujan turun ini banyak-banyaklah berdoa. Setidaknya doa semoga hujan ini memberi manfaat, ya, sabyan nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini memberi manfaat bagi semua orang. Dan sahabat-sahabat kita yang masih di perjalanan, semoga Allah tuntun, tidak ada halangan, tidak ada aral yang melintang, selamat sampai tujuan, diberkahi perjalanannya. Amin Allahumma amin. Ikhwan sekalian, juga yang di rumah semuanya atau yang sudah sampai di kantor pun melanjutkan aktivitasnya, tugasnya, kewajibannya sehari-hari dengan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwan sekalian, tidak lupa apalagi di hari Jumat ini kita bersalawat atas Nabi, berdoa kepada Allah, semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya, keberkahannya, kemuliaan, serta kesejahteraan atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli bait beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikut perjuangan beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian, masih dalam kajian teladan keluarga ahli surga. Kali ini kita akan mengangkat satu sosok yang spesial di dalam Islam, yang mengatasi semua kemuliaan manusia, juga para sahabat, yaitu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini unik memang. Sosok yang menentang Islam, yang memerangi Islam, namun dengan caranya sendiri Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar, dan akhirnya Umar pun bertaslim, menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Rasulullah SAW sebagai muslim. Dan sebenarnya pun Nabi SAW pernah berdoa agar Allah menguatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Ya, katakan Umar bin Khattab, satu lagi sebenarnya Abu Sufyan, ya. Ikhwan sekalian, kita mulai dari nama dan nasab dan kelahirannya. Sahabat beliau yang mulia ini bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Quraisy Al-Adawi. Beliau mempunyai nama julukan atau kunyah, yaitu Abu Hafsah.
Dan gelarnya yang masyhur adalah Al-Faruq. Kenapa disebut Al-Faruq? Karena beliau tegas mengatakan tidak kepada kemungkaran. Di depan beliau, dalam kehidupan beliau begitu tegas batas antara hak dan batil, ya, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar itu begitu nyata. Maka disebut beliau adalah Al-Faruq, tidak ada kompromi orang ini. Keras dalam bersikap terhadap kekafiran, tetapi terhadap muslim sangat cinta, sangat cinta. Umar pun terkenal sebagai seseorang yang meskipun keras dalam hal kebenaran, ya, dalam hal yang hak, tetapi kepada keluarganya lemah lembut, menyayangi dan bertanggung jawab. Maka kali ini kita akan menyerap kemuliaan dan keagungan sahabat bernama Umar bin Khattab itu. Ikhwan sekalian, beliau lahir 13 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Ya, 13 tahun berarti 10 tahun lebih muda daripada Abu Bakar As-Siddiq, atau 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Jadi urutan usia dari ketiganya yaitu Nabi dulu, kemudian Abu Bakar, baru Umar. Ya, jadi jarak usianya cukup berjarak dengan Nabi SAW, ya, 13 tahun. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail. Beliau tidak menjumpai masa kenabian, sudah meninggal sebelum Nabi diutus. Kemudian ibunya Umar adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumiyah. Nah, tidak ada catatan sejarah tentang keislaman ibunda dari Umar. Tetapi kita fokus saja kepada Umar bin Khattab dan keluarganya. Ikhwan sekalian, Umar bin Khattab ini mempunyai kedudukan yang istimewa di masa jahiliyah maupun di dalam masa sebagai muslim di dalam keislamannya. Dia adalah termasuk bangsawan Quraisy yang terpandang. Di zaman jahiliyah, Umar itu sering, ya, melakukan pembicaraan dengan suku-suku atas nama Quraisy. Jadi beliau termasuk juru bicaranya Bani Quraisy. Kalau orang sudah dinobatkan sebagai juru bicara suatu kaum, maka kelihatan bagaimana kaum itu mempercayai dia. Dan Umar adalah sosok yang terpercaya. Lihat bagaimana orang-orang terpercaya itu, orang-orang yang bagus akhlak dan karakternya itu, kemudian menguatkan Nabi SAW. Dan Nabi adalah sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia. Orang yang paling indah postur tubuhnya, paling indah, paling menawan raut wajahnya, paling berani di medan perang, paling lembut kepada manusia. Dan di sekitar beliau adalah orang-orang yang juga mulia akhlaknya. Beliau tidak pernah bersatu dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Jadi jangan termakan provokasi satu tulisan atau satu penggambaran Umar yang begitu buruk, Umar yang sadis, Umar yang tidak kenal kompromi. Tidak, Umar itu lembut. Umar itu sangat lembut. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, Umar ini berbeda dengan para sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain diam-diam menyembunyikan taslimnya atau keislamannya. Tetapi Umar, beliau terang-terang menantang siapa yang berani menghambat saya untuk masuk Islam. Bahkan ketika di masa hijrah, para sahabat yang lain itu diam-diam menyelinap keluar dari Mekah untuk berjalan berhijrah menuju Madinah. Tapi Umar berteriak, siapa yang anaknya ingin jadi yatim, siapa yang istrinya ingin jadi janda, maka hadanglah Umar. Umar sekarang akan berhijrah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW menuju Madinah. Tidak ada yang berani. Nah, ini betapa Umar ini berbeda dengan kebanyakan manusia saat itu. Ya, ikhwan sekalian, Umar ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuki surganya yang mulia.
Ya Rabbi, betapa indah. Orang yang masih hidup saja dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Jaminan itu datang dari lisan Nabi yang mulia. Beliau berkata, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Thalha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad ibnu Malik huwa Sa'ad bin Abu Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibnu Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, beliau berkata, Abu Bakar itu di surga, Umar juga ke surga, Utsman juga ke surga, Ali dia ke surga, Thalha dia ke surga, Zubair ke surga, Abdurrahman bin Auf ke surga, Sa'ad bin Malik atau Sa'ad ibnu Abi Waqqas dia ke surga, Sa'id bin Zaid pun ke surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun ke surga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Umar itu akan ke surga. Dan sebagai orang yang beriman sangat kuat kepada ayat-ayat Allah, Umar mengamalkan semua isi Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan menyelamatkan diri, keluarganya dan kaumnya dari api neraka. Umar sangat tegas dalam urusan hak dan kewajibannya. Tidak ingin sedikit pun beliau melalaikan kewajibannya. Ketika beliau menjadi khalifah, begitu rupa beliau malam-malam berjalan keliling kampung, keliling Madinah, memeriksa apakah ada makmum beliau, orang yang beliau pimpin, orang yang berada dalam tanggungan beliau, ada yang belum makan. Beliau takut nanti dia akhirat, beliau takut ditanya oleh Allah kalau ada orang belum makan. Kemudian beliau juga takut kalau ada jalan raya yang berlubang, apa nanti dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tergelincir atau terperosok karena lubang di jalanan itu. Ternyata lubang itu ada di masa pemerintahan Umar. Dia akan menangis. Dia setiap malam dan dia mengharamkan kenikmatan atas dirinya ketika menjadi khalifah. Dia tidak makan madu dan kenikmatan yang lainnya. Begitu kerasnya Umar terhadap dirinya sendiri. Untuk apa? Agar kewajibannya, tugasnya, tanggung jawabnya terlaksana dengan baik. Apalagi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Masya Allah. Ikhwan sekalian, Umar begitu hati-hati. Nanti kita akan bicara tentang itu. Ya. Nah, ikhwan sekalian, Rasulullah pun bersabda bahwasanya Islam ini menjadi kuat, kebenaran ini menjadi kuat karena Umar. Beliau bersabda, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah mengukuhkan kebenaran melalui lisan Umar dan kolbunya, dengan hatinya. Jadi Umar hatinya kuat. Hatinya tidak bergeming kalau sudah A. Susah untuk dirubah kalau sudah A. Contohnya, bahkan Abu Bakar sendiri tidak bisa mengubah sikapnya. Ketika Nabi SAW wafat dan disampaikan kabar tentang wafatnya beliau, Umar langsung mengeluarkan pedangnya, menghunus pedang. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka aku penggal lehernya. Tidak ada ikhwan, tidak ada sahabat yang berani. Sampai Abu Bakar memberitahu beliau, ya Umar, Rasulullah sudah meninggal. Kemudian Umar menangis ketika dibacakan bahwa Rasulullah itu manusia biasa dan beliau pun bisa meninggal. Abu Bakar membacakan ayat itu, Umar tersungkur menangis. Kehilangan yang sangat
Nah, ikhwan sekalian, inilah betapa kecintaan Umar kepada Rasulullah melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Inilah bagian dari benarnya iman sang Al-Faruq, benarnya keimanan seorang Umar bin Khattab. Ikhwan sekalian, alhamdulillah, Rasulullah pun pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bersabda kepada Umar, "Ihin ya Ibnu Khattab, walladzi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajja ghaira fajjik." Ya Umar, wahai putra Al-Khattab, demi zat yang jiwaku dalam genggaman tangannya, tidaklah setan itu bertemu denganmu dalam satu jalan yang kau lalui, melainkan ia akan memilih jalan yang lain. Ikhwan sekalian, hadis ini menginformasikan bahwa begitu kerasnya Umar bahkan terhadap setan. Setan takut kalau berpapasan jalan dengan Umar. Setan pasti akan mencari jalan yang lain selain jalannya Umar. Betapa dahsyatnya manusia yang satu ini. Setan saja takut. Dalam satu riwayat yang lain bahkan dikatakan ada orang kemasukan setan. Ya, orang kemasukan setan itu datang untuk meminta Umar mengusir sang makhluk halus itu. Umar bilang, pulanglah dan bawalah terompahku, bawalah kasutku, bawalah sendalku, dan pukullah di bagian yang kau ingin pukul di tubuh orang kerasukan itu. Dan betul sekalian, orang itu bilang, aku membawa sandalnya Umar. Maka sebelum dipukulkan, si setannya sudah keluar dari badan orang yang kerasukan itu. Masya Allah, setan saja takut. Ya, apalagi musuhnya Umar, musuhnya Islam takut pada Umar. Ikhwan sekalian, satu hadis lain yang ingin saya bacakan untuk Anda adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laqad kana fima qablakum minal umam muhaddathun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar." Sesungguhnya di antara umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapat ilham. Masya Allah, ilham itu derajatnya di bawah wahyu. Ilham ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang spesial. Orang-orang sudah mencapai satu capaian spiritual yang sangat tinggi. Nah, jika ada seseorang di antara umatku yang sedemikian, maka dia itu adalah Umar bin Khattab. Allahu Rabbi. Jadi Umar ini sering mendapat ilham. Setelah wahyu berhenti, Umar lah yang sering mendapat ilham. Ya, banyak prestasi beliau. Karena apa? Beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kolbunya itu selalu berorientasi kepada benar. Beliau tidak pernah berbohong dan sangat membenci orang yang berbohong. Beliau menghukum berat orang-orang yang berbohong. Nah, ikhwan sekalian, sekarang bagaimana kehidupan beliau sebagai seorang manusia? Seorang manusia biasa. Kehidupan beliau sebagai seorang kepala keluarga. Ikhwan sekalian, Umar ini dalam catatan sejarah memiliki 6 atau pernah menikah 6 kali. Artinya dia punya 6 istri. Tentu tidak sekaligus dia menikahi ke-6 itu, ke-6 wanita itu, tidak. Tetapi berselang-selang, ya. Ada yang meninggal dan sebagainya, ya. Nah, ke-6 istrinya itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 13 anak, ya. Ada yang punya 3 anak, ada yang punya 2 anak, dan ada yang punya cuma 1 anak. Tetapi hampir semua istri Umar diberi oleh Allah seorang anak. Saya bacakan di sini. Istri yang pertama ada Zainab binti Mas'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jamah. Dikaruniai 3 orang putra, yaitu Abdullah, Abdurrahman, dan Hafsah. Ya. Jadi dari istri yang pertama ini Umar kemudian
menjadi mertua dari Rasulullah SAW, ya. Yakni istri Rasulullah dari anak Umar adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi ini pun anak dari Ali bin Abi Thalib, dinikah oleh Umar. Mendapatkan siapa? Zaid al-Akbar dan Ruqayyah. Dua orang anak dari Ali, dari Ummu Kulsum binti Ali adalah Zaid al-Akbar dan Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum binti Jarwal bin Malik al-Khuzayyah. Dia punya dua istri bernama Ummu Kulsum, ya. Dari Ummu Kulsum binti Jarwal dikaruniai dua putra, yaitu Zaid bin al-Asghar dan Ubaidillah atau Ubaidullah. Kemudian istri yang keempat Jamilah binti Stabit binti Abi Aqlah al-Ausiyah al-Ansariyah, dari sahabat Ansor, yakni dikaruniai seorang putra bernama Asim. Yang kelima istrinya bernama Ummu Hakim binti Haris bin Isyam al-Makhzumiyah. Beliau dikaruniai seorang putri bernama Fatimah. Terakhir, istri beliau bernama Atikah binti Zaid binti Amr bin Nufail mendapatkan seorang putra bernama Iyad. Jadi para sekalian, anaknya 13, istrinya 6, ya. Nah, sesuatu yang menjadi warna dalam kehidupan seorang Umar adalah beliau begitu rupa mempersiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, terutama putri-putrinya, supaya apa? Nanti ketika menikah, putri-putrinya itu nanti menjadi seorang istri yang terbaik buat suaminya, menjadi istri yang salehah, yang dipercaya dapat ditinggalkan dalam keadaan suci oleh suaminya. Ikhwan sekalian, yang pertama, kehidupan rumah tangga Umar adalah beliau mencarikan jodoh yang terbaik buat putri-putrinya, ya. Jadi Umar itu mempunyai 2 putri, yakni Hafsah, Hafsah, Ruqayyah dan Fatimah. Hafsah, Ruqayyah dan Fatimah. Demi kebaikan kebaikan anak perempuannya, Umar mencarikan suami yang terbaik buat putrinya. Dan ini boleh kita teladani. Kalau kita punya anak perempuan, boleh kita ajukan kepada orang yang saleh, kepada pemuda yang terbukti kesalehannya, kepada pemuda yang mulia, kepada laki-laki yang terhormat karena agamanya, bukan sekedar karena dunianya. Nah, sekali waktu Umar berusaha mencari suami untuk putrinya yang pertama, yaitu Hafsah. Nah, saat itu Hafsah sebenarnya sudah menikah dan kemudian menjanda. Hafsah merupakan janda dari Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Ya. Khunais termasuk sahabat Rasulullah dan mengikuti perang Badar Kubro. Namun kemudian dia wafat. Wafatnya di Madinah. Kemudian Umar berusaha. Tidak berlama-lama setelah kematian mantunya itu, Umar setelah masa idah selesai, ya, masa idah seorang syuhada, ya, Umar kemudian mendatangi sahabatnya yang mulia, yaitu siapa? Didatangilah Utsman. Nah, Utsman berkata kepada Umar berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, jika kamu berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan Hafsah, anakku." Utsman, sahabat Utsman ini orangnya pemalu, orangnya sangat pemalu. Beliau tidak kalau berkata itu tidak ingin menyakiti orang yang di depannya, ya. Kemudian Utsman menjawab, "Aku minta waktu, aku pertimbangkan dahulu terkait urusanku," ya. Setelah beberapa malam kemudian Utsman menemui Umar. "Ya Umar, saat ini aku belum berminat
untuk menikah. Jadi mohon maaf, belum bisa menikahi putrimu. Nah, Umar kemudian tidak berlama-lama, dia mendatangi sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Masya Allah, seorang ayah menawarkan putrinya kepada sahabatnya yang mulia. Ya, sahabatnya Abu Bakar lebih tua darinya, ya kan? Lebih tua berapa tahun tadi? 10 tahun ya. Kalau Nabi lebih tua 13 tahun. Nah, dia bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, jika engkau berkenan, aku ingin menikahkan kamu dengan anakku Hafsah. Abu Bakar diam 1000 bahasa, nggak berkutik, diam aja sampai Umar kesel. Umar kesel, kemudian dia meninggalkan Abu Bakar. Dia lebih kesel daripada kekesalannya kepada Utsman. Jadi Teman nggak kesel mungkin ya, udah berharap anakku tidak lama menjanda, kemudian diselamatkan oleh sahabatnya yang mulia ya. Utsman begitu, Abu Bakar lebih diam saja, nggak bergerak. Kemudian Umar di rumah beberapa malam mendengar kabar dia dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah menyampaikan sesuatu yang mengagetkan dia, yang menggembirakan, lebih gembira dari mendapatkan harta apapun. Yakni Rasulullah berkenan meminang Hafsah binti Umar. Allahu Rabbi. Lihat bagaimana Nabi SAW berusaha pun menyenangkan sahabat-sahabat dekatnya ya. Nabi bersingkat kata, Nabi menikahi Hafsah. Nah, ketika sudah menikah itu Hafsah dengan Nabi SAW, Abu Bakar datang ketemu Umar. Ya Umar, mungkin saat itu kamu kesal sama aku ya. Waktu kamu mau menikahkan aku dengan Hafsah. Dan aku berdiam diri. Iya, Umar jujur, aku kesal sama kamu Abu Bakar. Ya begitu. Abu Bakar berkata, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi tanggapan iya atau setuju atas pengajuanmu untuk menikahi anakmu. Tetapi aku tidak mau melangkahi Rasulullah. Karena apa? Aku pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama anakmu. Dan aku tahu diri dong, Rasulullah sudah sebut, aku tidak mau bergeming. Maka itulah, tolong kamu juga paham. Satulah dua sahabat itu berangkulan, mereka saling mencintai karena Allah ya. Alhamdulillah, Abu Bakar bukan tidak mau, tidak atau menolak ya pengajuan Umar, tetapi karena Rasulullah sudah menyebut nama Hafsah. Ini Masya Allah. Teladannya apa para orang sekalian? Umar ini begitu rupa, berjuang. Jadi seorang ayah ini sunahnya berjuang mencarikan jodoh buat anaknya. Jangan diam. Kalau anak sudah waktunya nikah, ayah jangan diam. Ayah jangan diam. Carikan jodoh yang terbaik buat anak putri Anda. Datangilah pemuda-pemuda yang baik-baik. Orang-orang terhormat. Dan juga jangan kemudian a priori kalau ada orang yang meminang putri sebagai anak yang istri yang kedua atau ketiga. Karena Umar pun tahu bahwa Abu Bakar sudah nikah. Ya, Abu Bakar sudah nikah. Dan Rasulullah pun sudah menikah. Tapi tidak menghalangi Umar untuk menyetujui pernikahan putrinya. Demi apa? Kehormatannya. Nah, ikhwan sekalian, inilah. Jadi dalam satu buku yang mengatakan dari Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau adalah seorang fuqaha ahli fikih dari mazhab Syafi'i, dikatakan dianjurkan kepada wali untuk mengajukan yang berada di bawah perwaliannya, putrinya, kepada orang yang saleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Syuaib kepada Musa ya. Jadi rupanya ini adalah kebiasaan orang-orang saleh, para nabi bahkan. Nabi Syuaib mengajukan istrinya kepada Musa. Dan sekarang
Umar mengajukan putrinya, ya maaf, Nabi Syuaib mengajukan putrinya kepada Musa, Umar mengajukan putrinya kepada Rasulullah. Dan sebelumnya sahabat Abu Bakar dan sebelumnya lagi sahabat Utsman. Jadi bukan yang aib. Ditolak pun tidak apa-apa, orang namanya juga hati orang tidak boleh dipaksa ya. Utsman menolak ya toh. Dan tidak harus jadi permusuhan. Enggak. Ini biasa di dalam hidup ya kan. Siapa tahu jodohnya yang lebih ditemukan dengan jodoh yang lebih baik. Dan jangan kemudian, ini salah satu pelajaran yang lain, jangan kemudian menghukumi seorang sahabat atau seorang pemuda, dikasih duren nggak mau ya kan, dikasih hadiah besar nggak mau, ini nggak masuk akal gitu. Jadi nggak usah berpikir yang buruk, jangan suudzon. Kemudian ikhwan sekalian, meskipun sudah menikah dengan Rasulullah SAW, Hafsah sebagai putri Umar tetap dipantau oleh Umar. Khawatir nih putri beliau ini punya watak yang keras juga seperti ayahnya. Ya. Khawatir karakter suami putri Umar, Hafsah tadi, menyusahkan Rasulullah. Maka apa terjadi, ikhwan sekalian? Umar memantau dari jauh kehidupan Hafsah bersama Rasulullah. Dan suatu ketika ada kabar dari Ibnu Abbas, sahabat yang dekat juga dengan Nabi SAW. Ibnu Abbas lalu mengatakan kepada Umar, ya, ketika Nabi Allah menghindari istri-istrinya, aku masuk masjid dan ternyata orang-orang tengah memukul-mukul tanah dengan kerikil. Saya berkata, Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Nah, ini terjadi sebelum ada perintah menggunakan hijab atau jilbab. Umar melanjutkan, aku pun berkata, jadi ini ucapan Umar yang direkam oleh Ibnu Abbas. Aku pun berkata, sungguh aku akan mengetahui hari ini. Artinya Umar akan cross check, bertabayun. Ini orang-orang ngomongnya Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Waduh, ini berita besar. Apalagi salah satu istri Rasulullah adalah Hafsah. Seperti apa hati seorang ayah mendengar anaknya dicerai oleh orang yang mulia? Ya, aku akan tabayun, aku akan mengetahuinya hari ini. Aku lantas ketemu Aisyah dan berkata, wahai putri Abu Bakar, apa persoalanmu hingga kamu menyakiti Rasulullah SAW? Ini Umar ya, ucapannya langsung to the point kepada Aisyah. Kepada Aisyah ibarat anaknya sendiri, karena Aisyah anak Abu Bakar. Ya, jadi Aisyah anak Abu Bakar, seperti anaknya sendiri. Tanyalah, Aisyah, apa yang terjadi sehingga kamu menyakiti Rasulullah dan Rasulullah menceraikan kamu? Karena mendengar orang-orang itu. Nah, Aisyah pun menyanggah, apa urusanku denganmu, hai putra Al-Khattab? Urus saja aibmu sendiri. Wah, Masya Allah, Aisyah juga tegas, keras juga ya. Kemudian Umar berkata, aku menemui putriku Hafsah dan berkata kepadanya, wahai Hafsah, apa persoalanmu hingga kamu menyakiti Rasulullah? Demi Allah, aku benar-benar tahu bahwa Rasulullah tidak menyukaimu. Seandainya bukan karena aku, niscaya Rasulullah menceraikanmu. Ya, jadi Rasulullah sebenarnya cintanya kepada Hafsah itu kurang daripada cintanya kepada Aisyah. Dan tahu, Umar tahu nih, seandainya, dan beberapa riwayat mengatakan Hafsah ini beberapa kali memang bermasalah di hadapan Nabi ya. Sehingga Umar berkata, kalau bukan karena aku, niscaya Rasulullah udah ceraikan kamu. Hafsah nangis terseduh-seduh, ya Allah. Begitu dia terpukul ya, aku bertanya kepadanya, di mana Rasulullah? Kemudian dikatakan, beliau ada di kamarnya yang atas. Nah, Rasulullah itu punya kamar di atas supaya loteng ya, bukan seperti hotel yang ada liftnya, bukan. Loteng sederhana. Rasulullah itu rumahnya kecil sederhana. Begitu aku masuk, ternyata di sana ada Rabah, pembantu beliau, pembantu Rasulullah. Ia duduk bersandar palang ruangan seraya menjulurkan kedua kakinya pada balok kayu, yakni batang pohon yang digunakan Rasulullah untuk naik dan turun. Jadi Rasulullah naik turun rumahnya bukan tangga yang mewah, batang pohon biasa tuh, Masya Allah ya.
orang yang mulia, terbaik di dunia dan di akhirat. Rasulullah kayak apa? Menjalani hidupnya begitu sederhana. Sampai tangganya aja balok kayu. Ya, ini si Robah lagi julurkan kakinya tertopang balok kayu itu. Dia tanya, "Hai Robah, mintakan izin pada Rasulullah. Aku ingin bertemu beliau." Robah memandang ke ruangan, kemudian memandang ke arahku tanpa mengatakan. Artinya Robah sebenarnya bingung nih, karena memang ada masalah. Ya, aku pun bersuara keras, "Robah, mintakan izin kepada Rasulullah agar aku bisa menemui beliau." Ya. Nah, aku tidak mengira Rasulullah sedang tidak berkenan menemuiku. Ya. Setelah aku mengeraskan suara, ia memberi syarat padaku untuk naik. Si Robah menyuruh naik aja. Kemudian aku menemui Rasulullah yang sedang berbaring di atas tikar. Ya Rabbi. Setelah aku duduk, beliau menurunkan pakaian bawahnya dan mengenakan yang lain sebagai gantinya. Terlihat anyaman tikar membekas di lambung beliau. Ya Rabbi, ketika beliau melepaskan kain dan menggunakan kain yang lain untuk menerima Umar, kelihatan betapa orang yang mulia yang dicintai oleh Umar itu. Lambungnya kelihatan bekas-bekas tikar tadi ya. Orang di atas tikar kan kelihatan. Nah, aku pun melihat dengan mataku sendiri, ternyata di lemari Rasulullah hanya ada seonggok gandum. Sekitar satu sok, ya, satu gantang ya. Dan daun koros untuk menyamak kulit. Sekitar itu juga di sudut kamar. Dan ada kulit samakan yang tergantung. Aku pun bercucuran air mata. Rasulullah, engkaulah orang yang mulia. Tapi lihatlah apa yang engkau punya di sekitarmu. Hanya ada gandum sedikit. Kemudian tempat air yang sudah usang. Kemudian ada daun koros. Dan juga ada satu kulit samakan di sana. Aku menangis. Kemudian aku berkata, Rasulullah berkata, melihat aku menangis, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibnu Al-Khattab?" Aku menjawab, "Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak menangis? Sementara anyaman tikar itu membekas di lambungmu. Dan di lemarimu itu aku hanya melihat sebagaimana aku lihat. Sedangkan Kaisar Roma dan Kisra Persia menikmati buah-buahan dan aliran sungai. Adalah engkau utusan Allah dan pilihannya. Dan inilah lemarimu ya Rasulullah." Beliau berkata, "Wahai putra Al-Khattab, tidakkah kamu ridho bila akhirat diperuntukkan bagi kita, sementara dunia bagi mereka?" Dengan tegas Umar menjawab, "Tentu aku ridho ya Rasulullah." Itu yang membuat Umar kemudian diam. Umar melanjutkan perkataannya, "Pada saat masuk dan menemui beliau itu, aku melihat wajah beliau tersirat raut kemarahan. Aku pun bertanya, 'Wahai Rasulullah, persoalan istri tidaklah sulit bagimu. Jika engkau menceraikan mereka, maka Allah bersamamu dan malaikat-malaikatnya termasuk Jibril dan Mikail. Aku dan Abu Bakar serta orang-orang beriman pun bersamamu.' Jarang sekali aku berbicara, segala puji bagi Allah, dengan suatu pembicaraan dengan aku berharap bahwa Allah Ta'ala membenarkan perkataanku." Nah, lalu turunlah ayat terkait istri-istri beliau. Istri Nabi ya maksudnya, yang menawarkan pilihan. Ayat itu adalah surat At-Tahrim ya. Nah, jika dia sang Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhanmu akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindung baginya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Nah, kemudian aku berdiri di depan pintu masjid dan menyampaikan pengumuman dengan suaraku yang paling keras, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Nah, Masya Allah. Jadi setelah Umar bertemu Rasulullah dan turun ayat, ya Allah, para ikhwan sekalian, lihatlah betapa Allah itu
juga menempatkan urusan keluarga sebagai urusan yang besar, urusan yang penting. Yakni ketika terjadi mungkin perselisihan di antara suami istri. Sang istri tidak menerima keberadaan suaminya, pembelian belanja dan yang lainnya, pemberian belanja ya. Nah, ternyata ditegur oleh Allah istri-istri beliau ya. Nah, istri beliau yang paling ditegur adalah Hafsah dan Aisyah tentunya. Nah, Bapak sekalian, apa hikmahnya dari sini? Bahwa Umar mendidik anaknya, putri beliau untuk menjadi istri yang salehah. Istri yang redha terhadap apa yang dilakukan suaminya sepanjang itu benar. Jangan menyusahkan suami, ya. Meskipun itu istri Rasulullah, itu adalah anak Umar, Umar tidak serta-merta membela anaknya. Umar justru melihat perkaranya dari di mana yang betul. Dan ternyata Rasulullah yang betul. Dan disinilah Umar kemudian menasehati dengan keras putrinya Hafsah. Nah, ikhwan sekalian, kemudian juga beliau menyampaikan kabar dengan suara yang keras untuk menepis isu, rumor, dan semua yang hoaks itu ya. Jadi ternyata zaman hoaks itu zaman dulu sudah ada. Yang hoaks itu zaman dulu sudah ada. Ditepis terhadap hoaks Umar itu sangat keras. Yang hoaks jangan didengar, yang hoaks jangan di-share kemana-mana, diam. Ya. Maka ketika dapat konfirmasi dari Rasulullah SAW, Umar pastikan semua kabar bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya itu dusta, itu hoaks. Dan beliau katakan yang betul bahwa Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Demikianlah para sekalian beberapa hal yang terkait dengan, sebenarnya banyak sekali, termasuk bagaimana Umar itu bersikap terhadap istri yang keras sekali ya. Lain waktu insya Allah akan kita bahas bersama. Dan untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai 2 momentum berkaitan dengan perilaku Umar terhadap putri beliau. Nah, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang perilaku Umar terhadap istri beliau ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin.